corona ya Kak, tapi puji Tuhan hari ini aku sehat. Gimana dengan Kak Emi? Tuhan kan, kakak juga sehat. Tuhan ya. Kak Juwita kabarnya gimana? Oh, Kak Juwita juga sehat. Buat adik-adiknya di rumah juga kabarnya selalu sehat ya. Selalu semangat dan bersukacita. Antusias. Yo adik-adik, kita sebelum masuk ibadah kita akan berdoa dulu dipimpin oleh Kak Sam. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari Minggu ini Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan beribadah walaupun online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, kami mau sukacita dan kami mau terus semangat Tuhan Yesus. Kami mau siap memulai ibadah kami Tuhan Yesus, kami mau bersorak kekirangan memuji nama-Mu. Sama-sama kita katakan Ya, luar biasa. oke Kak, sebelum kita masuk ibadah kita mau mengajak anak sekolah minggu untuk mempersiapkan alat tulisnya dan alkitabnya. Ya, yuk adik-adik, udah dipersiapkan alkitabnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Iya, betul sekali. Dan adik-adik juga di rumah harus selalu apa Kak? Adik-adik di rumah harus selalu menjaga 3M Kak. Pertama, kita harus menjaga jarak. Kedua, kita harus mencuci tangan. Tiga, kita harus Memakai masker. tujuan memakai masker itu supaya apa ya Kak? Kalau bisa Biar virus nggak kena muka Kak ya. Ya, betul Ya, sekali. supaya adik-adik tidak terkena virus ya adik-adik. Jadi harus rajin memakai masker. Dan juga adik-adik jangan lupa harus tetap jaga kesehatan. Betul sekali. Makan makanan apa Kak? Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa makan sayur dan buah ya adik-adik. Ya, selalu minum vitamin ya supaya adik-adik sehat. Dan jangan lupa juga jangan sering-sering memakai HP ya, karena HP itu bisa merusak mata adik-adik, bisa merusak otak adik-adik. Oke? Ya. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita akan ajak adik-adik untuk berdiri ya Kak. Iya dong. Ya, coba dulu kita Kak, kita tepuk semangat dulu. Iya, Kita semangat. Iya dong. Oke. Ayo Kak Emi, pimpin tepuk semangat. Oke adik-adik, kita mau semangat ya. Tepuk semangat.
bagian pada hari ini Tuhan, waktu membungkus kami dengan kuasa dari Yesus. Engkau berkati juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tiba saatnya kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan kepada adik-adik kami Tuhan Yesus. Engkau pakai beliau Tuhan lebih dahsyat, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih
adik-adik. Siapa di sini yang udah gak sabar mau mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya dan bilang haleluya. Wih, pada semangat ya mau mendengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan dong buat adik-adik. Oke, sebelum Kak Juli mau men-sharingkan firman Tuhan, alangkah terlebih baiknya adik-adik menyiapkan Alkitab dan buku catatannya. Sudah dipersiapkan belum? Nah, yang belum dipersiapin, siapin dulu. Oke, sudah dipersiapkan ya. Kak Juli hari ini mau men-sharingkan firman Tuhan tentang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, jadi Kak Juli mau menceritakan tentang hidup Kak Juli. Jadi waktu itu sekitar kelas 12 SMK, kelas 3 SMK, Kak Juli itu pernah mengidap penyakit adik-adik. Dan itu yang buat Kak Juli itu memilih marah, kesel, kecewa dan segala macam. Akibat dari penyakit itu, Kak Juli nggak bisa pelayanan, Kak Juli nggak bisa pergi kemana-mana. Kak Juli yang tadinya bisa pelayanan kemana-mana, Kak Juli yang tadinya bisa aktivitas kemana-mana, akhirnya karena penyakit itu, Kak Juli tidak diizinkan oleh dokter untuk pelayanan terlebih dahulu. Stop pelayanannya. Sampai akhirnya Kak Juli kena penyakit itu selama 6 bulan. Dan bukan cuma sampai situ adik-adik. Sebelum Kak Juli didiagnosis penyakit paru-paru, Kak Juli itu sempat dibilang sama dokter kalau Kak Juli itu kena penyakit usus buntu. Awalnya Kak Juli mikir, oh ya udah, kalau aku kena penyakit usus buntu, aku dioperasi, aku sembuh, aku bisa ikut pelayanan, aku bisa ke sekolah. Sampai akhirnya Kak Juli dirongsen lah paru-parunya dan ketahuan kalau Kak Juli kena penyakit paru-paru. Di sebelah kanan, paru-paru Kak Juli penuh dengan cairan. Pada saat itu respon hatinya Kak Juli memilih marah dan kecewa. Kak Juli kesel dengan diri Kak Juli bete sama diri Kak Juli. Kak Juli ngerasa, Jul, lu gak bener banget sih, jadinya sakit deh kayak gini. Dan bukan cuma itu, bahkan karena penyakit itu Kak Juli gak bisa kemana-mana. Kak Juli harus rajin minum obat dan segala macam. Sampai akhirnya dokter Kak Juli bilang bahwa penyakit Kak Juli hanya bisa disembuhkan dalam waktu kurang lebih 9 bulan. Kenapa? Karena cairan dalam paru-paru Kak Juli itu sangat banyak adik-adik. 9 bulan, adik-adik bayangin tiap pagi Kak Juli harus minum obat yang gedenya tuh segini nih, gede banget. Kak Juli tiap pagi jam 5 pagi Kak Juli minum obat itu. Kalau Kak Juli gak minum obat itu, Kak Juli ulang dari awal sampai 9 bulan. Adik-adik bisa bayangin minum obatnya sampai 9 bulan. Tiap hari gak boleh bolong. Dan bukan cuma itu adik-adik, Kak Juli harus tidur tepat waktu, harus makan tepat waktu, dan segala macam lah. Sampai akhirnya Kak Juli belajar untuk yang namanya sepakat dengan Tuhan. Kak Juli bilang sama Tuhan Yesus, aku tahu aku kena penyakit paru-paru, aku cuma bisa disembuhkan dalam waktu 9 bulan. Aku mau makan yang banyak, aku akan minum air putih yang banyak, aku akan minum obat teratur. Aku percaya Tuhan, dalam waktu 6 bulan, aku pasti akan sembuh. Dan adik-adik tahu nggak, sebelum Kak Juli PKL di Jakarta, jadi waktu itu Kak Juli akan diutus PKL di Jakarta. Tapi adik-adik, Kak Juli nggak bisa PKL di Jakarta kalau Kak Juli lagi sakit. Akhirnya Kak Juli benar-benar berdoa dan percaya sama Tuhan dan gak lupa untuk minum obat. Sampai akhirnya tepat di bulan Juni, Kak Juli periksa untuk terakhir kalinya paru-paru Kak Juli dan dirongsen. Dan ternyata paru-paru Kak Juli bersih dan gak ada cairannya sama sekali. Nah, adik-adik, ingat adik-adik, ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, ketika adik-adik percaya sama Tuhan, apapun pergumulan adik-adik, percayalah, Tuhan gak akan tinggal diam. Telinga Tuhan itu tidak budek adik-adik. Tuhan mendengar setiap doa dan jeritan adik-adik. Tapi seberapa adik-adik mau percaya, seberapa adik-adik mau sungguh-sungguh berdoa, dan seberapa adik-adik mau mengucap syukur dalam keadaan apapun. Nah, hari ini Kak Juli mau sampaikan bahwa apapun permasalahan adik-adik saat ini, mungkin orang tua adik-adik belum dapat pekerjaan, atau mungkin
orang tua adik-adik sedang sakit di rumah sakit, atau mungkin adik-adik jenuh sekolah online terus. Belajar mengucap syukur. Kita sama-sama buka di 1 Tesalonika ayat 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dan di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun pergumulan adik-adik saat ini, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Kak, nilaiku jelek. Mungkin adik-adik di sini sering nilainya jelek. Coba, siapa yang sering nilainya jelek? Boleh angkat tangannya, gak usah malu. Kak Juli pun juga sering nilainya jelek. Coba angkat tangannya. Oke. Adik-adik tahu nggak sih, kalau adik-adik nilainya jelek, coba adik-adik mulai prediksiin adik-adik, kenapa ya nilaiku bisa jelek? Atau karena adik-adik malas belajar. Nah, lakukanlah bagian adik-adik dengan baik, maka Tuhan akan melakukannya dengan baik. Kalau adik-adik sudah selesai belajar, apakah adik-adik sudah berdoa? Ayo. Nah, sebelum belajar adik-adik berdoa dulu, minta pertolongan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memampukan adik-adik. Kak Juli pernah waktu itu ujian kenaikan kelas 6 SD. Kak Juli udah belajar banyak banget. Tetapi pas ujian itu tiba, Kak Juli udah belajar nih. Pas kerjain soal, loh, kok apa yang Kak Juli pelajari semuanya ngeblank ya? Dan salah satunya adalah kenapa Kak Juli ngeblank? Karena Kak Juli sebelum belajar, Kak Juli gak berdoa sama Tuhan. Akhirnya apa yang Kak Juli pelajari semuanya lupa. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum adik-adik ulangan, sebelum adik-adik ke sekolah, berdoa. Apapun yang adik-adik lakukan, tetaplah berdoa. Yang kedua, apapun pergumulan adik-adik, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Dan yang terakhir, kita buka sama-sama Alkitabnya di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, saat Kak Juli sakit paru-paru, Kak Juli baca ayat ini dan Kak Juli benar-benar nangis banget. Kak Juli bilang, iya Tuhan, aku serahkan seluruh pergumulanku ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih hidupku. Dan di ayat firman ini dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apapun yang menjadi pergumulan adik-adik, tetap serahkanlah ke Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan gak akan tinggal diam adik-adik. Intinya adik-adik mau percaya, mau berdoa, mau mengucap syukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan yang Kak Juli bisa sampaikan. Kak Juli berharap adik-adik dapat kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Apapun persoalan adik-adik saat ini, tetap berdoa kepada Tuhan. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir, serahkanlah semua pergumulan adik-adik, serahkanlah semua kekhawatiran adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Oke adik-adik, mari tutup tanganmu, mari lipat tanganmu dan tutup matamu. Kak Juli akan berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu semakin terus semangat dalam berdoa, semakin mengucap syukur dalam hal apapun, dan terus mengandalkan Engkau dalam aspek hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Biarlah adik-adik-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul, yang sedang mengalami goncangan ekonomi keluarganya, yang sedang sakit, yang sedang mendapatkan nilai yang jelek dan segala macam. Biar sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau yang mengabulkan doa mereka, Engkau yang mengabulkan kerinduan mereka seperti Engkau mengabulkan kehendak-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah yang baik buat semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya, yaitu di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan lupa dikumpulkan ya.
Terima kasih, God bless. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sangat amat baik buat kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang hari ini Tuhan boleh ibadah online Tuhan, terima kasih untuk segala kesehatan yang Engkau berikan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Baik juga anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang beribadah di bawah Tuhan Yesus bersama teman-temannya. Engkau memberikan kesehatan terus Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan, biarpun mereka belajar dari rumah Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan dan yakin apapun yang anak sekolah minggu kami perbuat Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami adalah anak-anak yang hebat Tuhan. Engkau memberkati kedua orang tuanya Tuhan Yesus dalam pekerjaan dan kesehatan. Engkau memberikan terbaik Tuhan untuk keluarga dan anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau ibadah kami boleh selesai Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan atas firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang disampaikan jatuh di tanah yang subur dan akan berbuah dan berakar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Baik adik-adik sekolah minggu yang menyaksikan ibadah ini maupun yang di bawah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengucapkan sama-sama doa Bapa kami. Kami yang di surga, Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Dan jangan lupa ya, minggu depan saksikan lagi ibadah online pada jam 8 pagi. Dan buat adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalannya paling lama hari Rabu jam 9 malam. Kita saksikan cuplikannya. Twing! Shalom, aku membacakan ayat hafalan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Carlota Fredrina Federa Sultor Syamsul Syamman, dan shalom untuk semuanya. Hari ini aku akan menyaksikan ayat hafalan aku. Ayat hafalannya adalah 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Thank you all. Hari ini saya akan menyaksikan lagu-lagu 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you all. Nama saya Rafael. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Salam, nama saya Yeremi Pranobuwanugultom. Saya ada ayat hafalan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan,
beginilah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Terima kasih. Salam kasih sungguh dan salam semuanya. Saya Dio, saya akan menyaksikan ayat hafalan dari kami. Ayat hafalnya di 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Terima kasih. Salam kakak sungguh dan salam semuanya. Saya Miko. Saya akan menyaksikan ayat hafalan dari kami. Ayat hafalannya di 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman. Aku akan membacakan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Halo, aku Rehan mau berayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Aku mau ayat hafalan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Shalom teman-teman, shalom kelas minggu. Hari ini Ion akan membacakan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Oh ya, amin. Terima kasih teman-teman. Shalom teman-teman dan shalom kakak seminggu. Hari ini Keisha akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya adalah 1 Yohanes 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke teman-teman, saya akan menyanyikan 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Hafeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Mernoloneus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan jangan lupa untuk adik-adik tetap terus 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus